Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, di saat ini, di hari Jumat, di hari yang penuh dengan kebaikan, keberkatan, kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat karunia darinya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu berupaya di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini untuk selalu mewujudkan kesyukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita seluruhnya di dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangatlah sedikit dari hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mensyukuri dari nikmat-nikmatku. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul pembahasan yang baru, hanya saja masih berkaitan dengan pembahasan dari sebab-sebab yang mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Dan insyaallah ta'ala, risalah yang ringkas yang akan kita bacakan, Al-Arba'un An-Nabawiyah fi Sa'adatiz Zawjiyah. 40 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan kebahagiaan antara pasangan suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga. Ini dari pijakan dasar yang hendaknya setiap muslim dan muslimah mereka membangun rumah tangga mereka di atas sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting bagi kita, baik ketika kita sudah menikah ataupun ketika kita belum menikah, untuk bekal persiapan di saat
tiba saatnya kita berumah tangga. Dan apa yang akan kita bacakan? Ini dalil-dalil hadis yang sudah diteliti oleh para ulama salaf. Riwayat-riwayat hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis yang akan kita sebutkan. Tulisan atau karya yang ringkas ini disusun oleh seorang dari ulama yang nama beliau Abu Mu'ad Haytham bin Mahmud Khamis. Dan ini sudah diperiksa dari riwayat-riwayat hadisnya, diberikan takdim oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman As-Sa'ad hafidhahullah taala. Beliau di sini menyebutkan ada 7 fasal yang setiap dari pasalnya ada judul-judulnya, poin pembahasannya. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, al-hadits al-waridah fit targhibi fi zawaj. Hadis-hadis yang warid di dalam memberikan motivasi untuk menikah. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, al-haditsul waridah fi husnil ikhtiyar. Hadis-hadis yang warid di dalam menjelaskan ketika seorang menikah, dia hendaknya punya pilihan yang baik untuk pasangannya. Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, al-haditsul waridah fil umur allati tasbiqu aqdan nikah. Hadis-hadis yang warid di dalam perkara-perkara yang mendahului akad nikah. Jadi ada riwayat-riwayatnya nanti sebelum menuju kepada jenjang akad nikah. Al-Faslu Rabi', pasal yang keempat, al-hadits al-waridah fima ba'da aqdin nikah. Hadis-hadis yang warid di dalam menjelaskan apa yang berkaitan dengan setelah akad nikah. Al-Faslul Khamis, al-haditsul waridah fi adabil jima' wa muqaddimatihi. Hadis-hadis yang warid di dalam menjelaskan adab-adab jima, hubungan suami istri, dan juga pendahuluannya. Ada adab-adabnya. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, al-haditsul waridah fi ba'di asbabi sa'adati baina az-zawjaini. Hadis-hadis yang warid dalam sebahagian sebab-sebab kebahagiaan antara suami dan istri. Al-Faslu Sabi' fi dzikri ba'dil hadits al-waridah
fi haqqi kulli minaz zawjaini 'alal akhar. Pasal yang ketujuh dalam menyebutkan sebahagian dari hadis-hadis yang warid yang berkaitan dengan hak setiap dari suami dan istri terhadap yang lainnya. Dan ini dari pembagian pasal pembahasan di dalam riwayat-riwayat hadis yang akan kita sebutkan. Ya, kita akan membaca dari Al-Faslul Awal. Ya, ini ada 40 hadis yang disebutkan oleh penulis hafizallahu taala. Ya, memang ada sebahagian dari para ulama yang mengatakan bahwa ada keutamaan di dalam menghafalkan 40 hadis. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis bahwasanya hadis-hadis tersebut semuanya adalah hadis-hadis yang lemah, tidak bisa saling menguatkan. Datang dengan berbagai lafaz yang berbeda-beda yang menyebutkan tentang keutamaan bagi siapa yang menghafalkan 40 hadis. Di antaranya disebutkan bahwasanya ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha wal ulama. Kalau dia menghafal 40 hadis, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya di hari kiamat bersama para fuqaha dan ulama. Di dalam sebahagian riwayat disebutkan ba'athahu Allahu aliman faqihan. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dirinya dalam keadaan berilmu dan faqih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya man hafadha ada ummati arba'ina hadisan kutiba faqihan. Siapa yang menghafal dari umatku ini 40 hadis, maka dia ditetapkan sebagai faqihan, orang yang faqih. Memang banyak dari jalur periwayatannya. Disebutkan bahwasanya ada 20 jalur. Hanya saja seluruhnya riwayat-riwayat yang lemah. Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya seluruh dari jalan-jalannya itu lemah. Tidak ada yang sabit, yang kuat dari jalur periwayatan tersebut. Dan juga tidak bisa saling menguatkan. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada keutamaan khusus menghafal 40 hadis. Adanya riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya keutamaan, itu semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Walaupun jalur periwayatannya sangatlah banyak, tapi seluruhnya tidak bisa saling menguatkan. Tapi kalau dia menghafalkan hadis, dan itu adalah ilmu, dihafalkan hadis, kemudian dia amalkan, apalagi kalau dia dakwakan, dia bersabar di atasnya sampai kematian itu datang kepadanya, ini tentu ada keutamaannya. Hanya saja keutamaan secara khusus yang disebutkan menghafal 40 hadis itu riwayat-riwayatnya semuanya lemah. Tapi kalau dia menghafal ilmu, itu jelas. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat dari orang-orang yang beriman, dan mereka yang diberikan ilmu agama beberapa derajat. Ini bagi siapa yang
Memang dia menghafal hadis, menuntut ilmu, dia belajar. Dan di dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bahwasanya innamal ulama hum warasatul anbiya. Para ulama itu mereka lah pewaris dari para nabi. Jelas ya? Dan juga di dalam riwayat Bukhari Muslim kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih di dalam agamanya. Ini dari beberapa keterangan yang menunjukkan bahwasanya siapa yang menuntut ilmu, dia belajar, dia amalkan dari ilmunya, ada keutamaannya. Jelas ya? Sebagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis yang lemah, kalau dia hanya di bab fadailul a'mal, hanya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan, maka itu diperbolehkan. Ini ucapan dari sebahagian para ulama. Hanya saja kita katakan dengan beberapa syarat. Kalau misalnya hadis yang lemah itu bukanlah umdah, bukanlah hadis dasar yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Kalau misalnya dia disebutkan hadis yang lemah itu hanya saja pembahasan tentang keutamaan dari amalan tersebut sudah ada di dalam Al-Quranul Karim atau misalnya dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, maka didatangkan hanya untuk menambah dari periwayatan, maka itu tidak ada masalah. Jelas ya? Yang jelas sifatnya hanya mengikut saja. Kemudian yang kedua, kalau hadis-hadis yang lemah tersebut dia bukan berbicara pada apa yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kalau misalnya yang meriwayatkan, yang memakai dari hadis-hadis yang lemah tersebut, dia faham tentang ilmu hadis. Kalau dia riwayatkan, dia gunakan dengan bahasa yang orang-orang yang paham akan ilmu hadis mengetahui bahasanya ada kelemahan dalam riwayat itu. Dia tidak menggunakan sigha al-jazm, tapi dia gunakan sighatut tamrid, diriwayatkan. Dengan bahasa Arab, kila, dikatakan dari Nabi. Jelas ya? Dan ada yang mengatakan bahwasanya ini ucapan dari sebahagian para ulama alul hadis bahwa boleh mengamalkan hadis yang lemah di dalam fadailul amal. Kita katakan bahwasanya ulama-ulama yang terdahulu mereka hanya mengenal dua pembagian hadis saja. Kalau bukan hadis sahih, maka itu pasti hadis dhaif. Jelas ya? Yang mereka riwayatkan hadis-hadis yang dhaif, yang mereka mengatakan boleh mengamalkannya, kalau ditinjau dengan pembagian hadis ya di masa kita sekarang ini, itu sebenarnya derajatnya pada hadis hasan. Apakah dia hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi? Jelas ya? Jadi bukan pada derajat hadis yang lemah, yang dhaif. Ini dari hal yang penting juga untuk kita ingatkan. Kemudian kita akan membaca dari ucapan penulis Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, Al-Hadithul Waridah Fit Targhibi Fi Zawaj. Hadis-hadis yang warid, yang datang di dalam memberikan motivasi anjuran untuk menikah. Al-Hadithul Awwal, dan ini ada 40 hadis terbagi dalam 7 fasal pembagian. Ada 7 poin pembahasan. Kita baca dari hadis yang pertama.
Kata beliau, hafidhahullah ta'ala, ma ja'a fi hatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asy-syabab ala zawaj. Hadis yang pertama, apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memberikan dorongan motivasi kepada para pemuda untuk menikah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Ini riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lafaz yang kita sebutkan ini dari lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini riwayat hadis, di dalamnya terdapat motivasi untuk para pemuda agar mereka menikah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami di saat itu syababan, pemuda. Kami tidak menjumpai sesuatu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, ya ma'syarus syabab, man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, man istata'a al-ba'ah, siapa di antara kalian yang punya kemampuan al-ba'ah, maka falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan, kehormatan. Siapa yang tidak mampu maka wajib untuknya berpuasa, karena hal tersebut akan memutus dari syahwatnya. Di dalam riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW ini terdapat beberapa dari poin pembahasan. Ada faedah di dalamnya. Yang pertama, ya terdapat keutamaan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau meriwayatkan dari hadis ini, yang dengannya sampai kepada kita sebagai pelajaran untuk kita seluruhnya, kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan juga terdapat di dalam riwayat ini kedekatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dekat dengan Nabi, berkumpul bersama Nabi alaihi wassalam untuk menuntut ilmu. Ini keutamaan bagi siapa yang dekat dengan ahlul ilmi, orang yang berilmu. Ketika dia melakukan sesuatu yang kelihatannya hal yang kurang baik, maka dengan keberadaan dari orang yang berilmu di sekitarnya itu bisa meluruskan dari apa yang dia lakukan. Apabila dia hampir saja terjatuh ke dalam pelanggaran, dosa dan maksiat, maka ada dari orang yang berilmu yang akan
memberikan nasihat teguran kepada dirinya. Kalau dia misalnya dalam keadaan malas, dia duduk dengan orang yang berilmu, ini akan memberikan motivasi kepada dirinya untuk selalu bersemangat bangkit di dalam mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari keberadaan seseorang yang dia bersemangat dalam sebuah amalan, maka pasti ada masa-masa futur. Kondisi-kondisi di mana dia tersentuh dengan kemalasan. Maka di saat itu dia perlu untuk hadir, duduk bersama orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Wa man kanat fatratu ila Allah wa rasulih faqad naja. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka." Setiap dari amalan itu ada masa-masa yang dia bersemangat padanya. Dia termotivasi untuk melakukan amalan itu. Dan ketahuilah, setiap dari amalan yang dia bersemangat dalamnya, maka pasti ada masa-masa yang dia futur, lemah di situ, malas. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad alaihissalam memberikan solusinya. Kata beliau, maka siapa saja yang mengarahkan masa-masa futur kemalasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah selamat. Tapi kalau dia habiskan pada hal yang selain dari itu, maka pasti dia akan binasa. Dan ini adalah hal yang selalu harus kita ingat. Itu dari wejangan hidup bagi kita seluruhnya, agar kita selalu bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, bersemangatlah kalian terhadap apa yang mendatangkan manfaat bagi kalian. Misalnya ada satu kondisi yang seseorang mungkin ada benturan masalah pada dirinya sehingga ada muncul kemalasan. Dia hadir di majelis ilmu. Maka dia tetap diperintah untuk dia selalu bersemangat. Masih ada dari metode yang lain untuk dia tetap belajar. Mungkin dengan cara dia membaca. Ataupun bisa juga dengan dia mendengarkan rekaman-rekaman ceramah. Apalagi di masa ini. Banyak kemudahan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan sampai seiring dengan banyaknya kemudahan, maka kita pun juga malas. Jelas ya? Oleh sebab itu harus selalu dia bersemangat. Wasta'in billah. Dan ini dari hal yang sering dilupakan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia disentuh dengan kemalasan, segera dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat dirinya kembali untuk dia bersemangat kuat dan istiqamah di atas kebaikan yang dia jalani. Jelas ya? Kemudian dari pelajaran yang bisa diambil dari riwayat hadis yang mulia ini, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada para pemuda agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam keharaman. Dan ini dari ciri dari seorang dai, ulama. Dia punya ilmu, lurus dari manhajnya, kemudian dia punya perhatian kepada mad'unya, kepada orang yang dia ajak terhadap kebaikan. Dia senang apabila orang lain itu mendapatkan juga kebaikan sebagaimana yang dia dapatkan. Kemudian dalam riwayat hadis ini juga terdapat dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarus syabab,
Syabab di sini masuk pemuda dan pemudi, baik laki-laki ataupun wanita, baik yang masih muda, ya sebagian dari para ulama kita mereka menyebutkan bahwa usia muda itu sampai usia 40 tahun. Ataupun mungkin mereka sudah melebihi dari umur tersebut. Maka seluruhnya disuruh. Jelas ya? Hanya saja disebutkan di sini, ya ma'asyarus syabab, para pemuda, karena ini dilihat dari keadaan yang paling banyaknya bahwasanya para pemuda itu yang memang mereka mudah untuk terjatuh ke dalam syahwat. Oleh sebab itu mereka yang diseru. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia sudah tidak muda lagi, dia seorang lelaki, dia punya kemampuan dari sisi harta dan fisik, maka ketika dia khawatir terjatuh ke dalam hal yang diharamkan, maka dia juga masuk ke dalam seruan ini. Dia wajib untuk menikah. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a al-ba'ah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, al-ba'ah. Al-ba'ah memang ada berbagai penafsiran di kalangan para ulama. Hanya saja penafsiran yang paling banyaknya yang disebutkan oleh para ulama kita, al-ba'ah itu kemampuan dari sisi harta dan juga dari sisi kekuatan fisik. Dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu makna al-ba'ah. Dia punya harta, ada persiapannya. Kemudian dia juga punya kemampuan dari sisi fisik. Dia bisa melakukan hubungan suami istri. Fal yatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Faedah yang berikutnya dari ucapan Nabi kita Muhammad SAW, fal yatazawwaj. Ini ada lamul amr. Al-asl fil awamir tufidul wujub. Dan asal dari perintah itu memberikan makna pengwajiban. Jelas ya? Hanya saja memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pada umumnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini dari pendapat jumhurul ulama, mayoritas dari kalangan para ulama, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan juga Al-Hanabilah. Ini pendapat Al-Laits bin Sa'ad Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Mereka menyebutkan bahasanya nikah itu hukumnya mustahab, sunnah, ghair wajib, tidak sampai pada derajat wajib, baik bagi laki-laki ataupun wanita. Pendapat yang kedua, ini pendapat dari orang-orang Zahiriyah, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, dan yang sejalan dengan beliau rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan bahasanya menikah itu nikah wajibun. Nikah itu hukumnya wajib. Ini dua pendapat yang terkenal di kalangan para ulama. Hanya saja kalau kita melihat dari rincian hukum di dalam pernikahan itu, ada 5 hukum yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya adalah an-nadab, mandub. Ini sunnah. Yang ketiga, hukumnya adalah al-ibahah, boleh. Yang keempat, hukumnya adalah haram. Yang kelima, hukumnya adalah makruh. Ini 5 hukum rincian di dalam pernikahan. Hanya saja dari 2 pendapat yang telah kita sebutkan, para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah.
ada titik kesepakatan di antara mereka bahwa apabila ya seorang lelaki dia sudah punya kemampuan dari sisi harta, kemudian dari sisi fisik, dia bisa melakukan hubungan jima, kemudian jiwanya memang sangat berselera kepada para wanita, dan bahkan hampir dia terjerumus ke dalam perbuatan zina, perbuatan dosa. Maka di saat itu seluruh dari para ulama bersepakat hukumnya wajib untuk dia menikah. Jelas ya? Dan kita tidak ya terlalu merinci dari hukum-hukum dari apa yang telah kita sebutkan, yaitu kesimpulan umumnya seperti itu. Jelas ya? Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu di antara hikmahnya adalah dia menundukkan pandangan dan juga menjaga dari kemaluan kehormatan. Dia melakukan sesuatu yang halal, bukan dia mencari dari jalan yang lain yang diharamkan dalam agama. Kalau dia sudah menikah, itu akan membuat dirinya itu lebih tekun untuk beribadah. Kalau dia misalnya didatangi oleh syahwat, maka dia memiliki dari istri. Berbeda dengan ya seorang yang dia belum menikah. Jelas ya? Ini dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan dalam agama ini. Oleh sebab itu ketika dia sudah menikah, maka itu lebih menjaga dari pandangannya. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, untuk mereka menundukkan dari pandangan-pandangan mata mereka. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kehormatan kemaluan mereka. Dan juga para lelaki diperintahkan dengan hal yang sama. Jelas ya? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau dia tidak punya kemampuan dari sisi harta misalnya, dan juga tidak ada kemampuan dari sisi melakukan hubungan ya, jima, al-ba'a yang telah kita sebutkan, tidak ada kemampuannya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena hal tersebut itu akan memutus dari gejolak syahwatnya. Jelas ya? Ini dari hadis yang pertama. Jadi pernikahan itu merupakan ya, sunnah para nabi dan rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul min qablika, sebelum engkau, dan kami memberikan kepada mereka itu istri-istri dan keturunan. Ini sudah sunnah dari para nabi dan rasul. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya wa ta'attur was siwak wan nikah. Ada 4 perkara yang merupakan sunnah dari para rasul. Yang pertama rasa malu. Yang kedua memakai wewangian. Yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat adalah menikah. Jelas ya? Jadi ini dari sunnah para nabi dan rasul. Mereka juga menikah, punya keturunan.
Kemudian di hadis yang kedua, kata penulis hafizallahu taala, al-haditsu tsani ma jaa fi aunillahi lin-nakih yuridul afaf. Hadis yang kedua, apa yang datang berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi yang menikah yang mereka menginginkan untuk menjaga kehormatan. Jadi mereka memahami bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Oleh sebab itu, di dalam ibadah itu mereka maksudkan untuk dengannya mereka menjaga kehormatan agar semakin terjaga dari jiwanya dan juga semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beribadah. Jadi bukan sekedar hanya ingin bersenang-senang saja dengan pernikahan mereka. Sebagian dari kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka terkadang tidak memahami dari maksud dan tujuan yang amat mulia ini di dalam pernikahan. Hanya sekedar ingin menuntaskan dari hawa nafsunya saja. Oleh sebab itu kita yang mengenal sunnah, yang belajar, maka kita menjaga dari niat kita. Kita beribadah dengan ibadah tersebut, diantaranya adalah menikah, kita yakini itu adalah ibadah, supaya kita semakin bersemangat pada ibadah yang lainnya. Jangan sampai dia sebelum menikah, dia mengenal dakwah, dia mengenal sunnah, dia rajin hadir menuntut ilmu. Tapi ketika dia sudah menikah, dia pun malas untuk hadir di majelis ilmu. Berkurang semangatnya di dalam menuntut ilmu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jelas ya? Kita baca dari hadis yang kedua. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla aunuhum. Al-mukatabu alladhi yuridul ada, wan nakih alladhi yuridul afaf, wal mujahidu fi sabilillah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang mereka pasti mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia seorang budak yang dia punya perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dengan cara dia membayar, mencicil dari tebusan dirinya supaya dia merdeka. Yang kedua, an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang dia memang menginginkan untuk menjaga kehormatannya. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Sehingga ketika dia menikah, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita menganggap kalau pertolongan itu dari sisi harta, dari sisi duniawiya saja. Padahal ada yang lebih bermanfaat daripada hal tersebut. Jelas ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dimudahkan untuk beribadah, melakukan banyak ketaatan. Yang dulunya mungkin sebelum kita menikah kita malas untuk beribadah. Tapi setelah kita menikah, semakin terjaga kehormatan jiwa kita, dan kita juga semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada amalan-amalan yang lainnya kita diberikan pertolongan untuk semakin bersemangat, bukan saja pada duniawiya saja, tapi terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan di negeri akhirat. Wal mujahidu fi sabilillah, dan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di
sore hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depannya untuk membahas dari hadis yang kedua. Dari fawaid, poin-poin pembahasan yang terkait dengan riwayat hadis yang kedua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, mengamalkan dari ilmu yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.